Haleluya. Puji Tuhan, apa kabar saudara pada hari ini? Kita bersuka cita karena Tuhan ada bersama dengan kita dan kita senantiasa diberkati dan diberkati. Kiranya saudara diberkati dengan pelajaran yang sudah kita pelajari tentang hidup dipimpin Roh Kudus. Pada hari ini saya mau memberikan suatu pelajaran yang mungkin sangat sederhana, yang akan menolong kita menemukan panggilan kita, mendapatkan mujizat-mujizat dalam kehidupan kita, mendapatkan keberhasilan dalam kehidupan kita. 4 nilai penting yang bisa mempengaruhi setiap area kehidupan kita, yang bisa menolong kita mendapatkan mujizat-mujizat kehidupan kita. 4 nilai penting ini adalah, mungkin saudara perlu bayangkan, engkau memasuki sebuah ruangan di mana ruangan itu dikelilingi 4 dinding tembok. Dan setiap dinding tembok tadi memiliki makna yang sangat penting untuk mendapatkan berkat Tuhan dalam kehidupan kita, menjadi kunci keberhasilan kita untuk mendapatkan berkat Tuhan. Di hari ini dengarkan baik-baik. Nilai yang pertama, tembok yang pertama, yaitu Tuhan itu baik dan Dia selalu baik. Ada banyak ayat-ayat firman Tuhan yang mendeskripsikan tentang kebaikan Tuhan. Dalam Nahum 1 ayat 7, Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Nahum di dalam Perjanjian Lama dikatakan Tuhan itu adalah tempat pengungsian bagi orang-orang yang berlindung kepadanya. Tuhan itu baik. Yeremia 32 ayat 40 dan 41. Aku akan mengikat perjanjian kekal dengan mereka, dan aku tidak akan membelakangi mereka, melainkan akan berbuat baik kepada mereka. Ayat 41, aku akan bergirang karena mereka untuk berbuat baik. Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan memiliki rancangan yang baik tentang kita dan ingin memberikan kita harapan masa depan. Roma 8 ayat 31 dan 32. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkan bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Kita dapat melihat kebaikannya ketika kita melihat atribut-atributnya. Dalam Keluaran 34 ayat yang ke-6 dikatakan Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Dalam Joel 2 ayat 13, Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Mazmur 86 ayat 15, tetapi Engkau ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Dan ada begitu banyak ayat-ayat baik di dalam Perjanjian Lama maupun di dalam Perjanjian Baru yang menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Jadi ketika engkau memasuki ruangan tersebut, di satu dinding tembok yang pertama, di situ tertulis Tuhan itu baik. Kau perlu tanamkan di dalam pikiranmu bahwa Tuhan itu baik. Dia senantiasa baik. Dia tidak akan pernah berlaku curang kepada anak-anaknya. Dia tidak akan pernah berlaku jahat kepada anak-anaknya. Dia senantiasa
menyayangi saudara. Dan kemudian tembok yang kedua dikatakan, tidak ada yang terlalu sulit bagi Tuhan. Di tembok yang kedua itu tertulis, tidak ada yang terlalu sulit atau tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan tidak terbatas dan kita juga menjadi tidak terbatas karena Dia. Karena itu tidak ada yang tidak bisa Tuhan gak bisa lakukan. Dan Dia tidak membatasi dirinya dalam hukum alam kita. Kita baca dalam Yeremia 32 ayat 17. Dikatakan, ah Tuhan Allah, sesungguhnya Engkau yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatanmu yang besar. Dan dengan lenganmu yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Kita sebut ini dunianya, bidangnya Tuhan, di mana Allah bisa melakukan segalanya. Kemuliaan Allah mengundang kita ke dalam dunianya, di mana Yesus berkata dalam Markus 9 ayat 23, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Jika kita percaya saja, kemudian Dia mengangkat kita keluar dari alam kita, masuk ke dalam alam supranaturalnya, yang menakjubkan, di mana semuanya menjadi mungkin. Tidak ada penyakit yang tidak dapat disembuhkannya. Tidak ada doa yang tidak dapat dijawabnya. Tidak ada batasan untuk apa yang Tuhan bisa lakukan bagi hidupmu. Perlu engkau tahu, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan itu tertulis di dinding tembok yang kedua. Dan kau perlu tanamkan itu di tembok pikiranmu, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tembok yang ketiga, Yesus sudah membayar lunas semua berkat-berkat kita di atas kayu salib. Semua yang Tuhan telah sediakan bagi engkau, engkau tidak perlu lagi mengeluarkan apapun untuk mendapatkan. Karena Yesus telah membayar lunas untuk semua berkat-berkat itu. Engkau hanya perlu mendatangi Tuhan dan menerima dari Dia berkat-berkat itu. Yesus berkata di atas kayu salib, sudah selesai. Harganya sudah dibayar lunas. Tidak ada lagi yang bisa kita lakukan untuk mengusahakan apapun dari Tuhan. Semuanya sudah diberikan kepada kita melalui kasih karunia. Oleh karena itu adalah tanggung jawab kita untuk menerima dengan iman yang Tuhan sudah berikan melalui kasih karunia. Dia menyembuhkan kita, 1 Petrus 2 ayat 24. Dia menyelamatkan kita, 1 Yohanes 2 ayat 2. Dia memberkati kita, Efesus 1 ayat 3. Dan Dia memberikan kita panggilan dan pelayanan, 2 Timotius 1 ayat 9. Dia membebaskan kita, Kolose 1 ayat 13. Dan memindahkan kita ke dalam kerajaannya. Memberikan kita kemenangan, 1 Korintus 15 ayat 57. Sekarang yang harus kita lakukan adalah menerimanya dengan iman yang Tuhan sudah berikan kepada kita melalui kasih karunia-Nya. Dalam Roma 5 ayat 17 dikatakan, mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak dikatakan mereka yang berdoa, berpuasa, mereka yang melakukan sesuatu, tetapi mereka yang menerimanya. Jadi engkau perlu menerima apa yang Yesus sudah lakukan bagimu di atas kayu salib. Dan kemudian kita lihat tembok yang keempat. Di tembok yang keempat itu tertulis bahwa kita begitu berharga, bernilai di mata Tuhan. Engkau diciptakan dengan sangat berharga. Engkau bernilai di mata Tuhan. Nilai dari sesuatu ditentukan dari harga yang hendak dibayar oleh seseorang. Kita semua telah dibeli dan ditebus oleh darah Yesus yang berharga. Sebab itu kita sangat berharga bagi Tuhan. Selanjutnya kita diadopsi dalam keluarga Tuhan. Dan kita dijadikan menjadi putra-putri raja di atas segala raja. Kita adalah raja-raja dan imam-imam bagi Tuhan kita. Wahyu 1 ayat 6.
kita kudus, kita menjadi pilihan, kita menjadi anggota kerajaan. 1 Petrus. Kita menjadi biji mata Allah. Mazmur 17 ayat 8. Nama kita tertulis di telapak tangan Tuhan. Yesaya 49 ayat 16. Dan Tuhan bersukacita akan kita. Di dalam Yefanya 3 ayat 17 dikatakan tentang Tuhan bersukacita atas kita. Dalam Kolose 3 ayat 12 Tuhan menyebut kita sebagai orang-orang pilihan, orang-orang yang dikuduskan dan dikasihinya. Ketika kita mengetahui bahwa Tuhan mengasihi kita dan kita begitu bernilai dan berharga baginya, maka tidak ada batasan untuk apa yang Tuhan bisa lakukan bagi kita dan melalui kita. Dalam Efesus 3 ayat 19 Paulus berdoa supaya kita dapat mengenal kasih itu, sekalipun yang melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan akan Allah. Akhirnya, ketika kita percaya bahwa Allah itu baik dan selalu baik, kita akan selalu memiliki harapan dan mengharapkan Dia melakukan hal-hal yang baik untuk kita. Jika kita percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, maka kita akan mengambil langkah iman untuk menyembuhkan orang sakit. Dan kita akan senantiasa percaya akan mujizat dan jawaban akan setiap doa kita. Jika kita percaya bahwa Yesus telah membayar lunas semua berkat kita di kayu salib, maka kita akan berhenti mencoba untuk mengusahakan berkat-berkat Tuhan itu. Dan kita hanya mulai menerima dengan iman yang telah Ia diberikan kepada kita di atas kayu salib. Dan kita selalu berjalan dalam kerendahan hati dan senantiasa bersyukur atas apa yang Yesus sudah lakukan bagi kita di atas kayu salib. Jika kita percaya bahwa kita bernilai dan berharga bagi Tuhan, maka itu akan mempengaruhi hubungan kita dengannya. Kita akan lebih mengasihinya, karena pewahyuan akan kasih Tuhan bagi kita senantiasa nyata bagi kita. 1 Yohanes 4 ayat 19, kita mengasihi Dia karena Dia lebih dulu mengasihi kita. Kita akan menemukan bahwa mudah untuk berdoa dan mendekat kepada Tuhan, karena kita tahu bahwa kita telah diterima di tempat yang sangat dicintai, dan Dia suka untuk memiliki hubungan dengan kita. Untuk hidup di antara tembok-tembok ini merupakan tempat aman dan berkat bagi kita. Saat kita menghibur setiap pikiran kita dengan hal-hal dari keempat hal ini, kita mulai keluar. Ketika kita masuk ke dalam 4 hal ini, kita akan menikmati berkat Tuhan itu. Tapi ketika kita mulai tinggalkan 4 hal ini, artinya kita keluar dari ruangan yang penuh berkat itu. Karena itu kita harus tidak mengizinkan setiap pikiran yang bertentangan dengan 4 nilai penting ini. Jangan pernah izinkan pikiran-pikiran yang menuduh engkau, yang membuat engkau tidak bernilai, tidak berharga, yang membuat engkau harus berusaha untuk hidup kudus. Hidup kudus itu penting, tapi engkau tidak bisa bayar dengan perbuatan-perbuatan manusia. Engkau hanya perlu menerima dengan iman untuk berjalan di dalam kekudusan. Dan akhirnya Kejadian 26 ayat 3, tinggallah di negeri ini, aku akan memberkati engkau. Oleh karena itu tinggallah di tempat, di keempat tembok tadi, keempat batasan ini, Tuhan akan memberkati engkau. Yesus berkata, aku datang untuk memberikanmu hidup yang penuh dengan kelimpahan. Amin. Kiranya Tuhan memberkati saudara ketika engkau tinggal di dalam keempat tembok ini. Tembok yang pertama, Tuhan itu selalu baik. Setiap pagi engkau bangun, selalu katakan Tuhan itu baik. Yang kedua, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Tembok yang ketiga, Yesus telah bayar lunas semua berkat-berkat itu untuk aku di atas kayu salib. Dan yang tembok keempat, aku ini begitu bernilai dan berharga di mata Tuhan.
maka tidak ada apapun yang Tuhan tidak mungkin tidak lakukan untuk aku, karena aku bernilai di mata Tuhan. Ketika engkau renungkan 4 hal ini, nikmatilah kasih setia Tuhan. Hiduplah dengan bersukacita, dengan penuh kemenangan. Tuhan memberkati. Shalom.